6 bulan kemudian ke depan itu mati. Kenapa? Penyakit ini tidak ada obatnya. Hebatnya dokter itu tanpa etika, tanpa basa-basi ngomong di depan saya sebagai pasien. Gila nggak? Gila. Kalau kamu yang diomongin pasti kamu sakit hati. Tapi saya orangnya tenang, diam, ya. Saya berobat, saya terus berjalan dengan baik, saya berdoa dan hasilnya saya sembuh. Dan setahun kemudian saya sembuh. Saya dengar dokternya sudah meninggal. Meninggalnya kenapa? Sakit ginjal. Iya, saya mau mengatakan begini, dokter itu bukan Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa sembuh? Dokter sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa? Saya menjadi pemimpin diri saya. Dokter bilang begini, ini obat harus diminum 4 kali sehari. Jamnya tek harus tepat. Dan saya buat itu tepat. Saya memimpin diri saya dengan cara meminum obat dengan baik. 1 minggu. Minggu kemudian saya berobat lagi, kata dokter 1 bulan. Habiskan obatnya, tapi takarannya 3 kali sehari. Jamnya ditentukan ya. Nggak boleh lewat. Jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore. Itu nggak boleh lewat, harus pas. Kalau lewat, terapinya diulang. Maka saya pastikan 1 bulan saya dapatkan. Bulan kedua saya dapat terapi lagi, tapi cuma 2 kali. Minum obat 2 kali sehari, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Terus begitu sampai akhirnya 1 tahun selepas obat saya sembuh. Karena saya memimpin diri saya sendiri dengan ketaatan persis. Gak main-main. 6 bulan ke depan harus mati, 1 tahun saya sembuh. Saya nggak tahu kalau Anda divonis dokter seperti itu, Anda mau apa? Maka saya katakan hidup ini anugerah, cuma-cuma tanpa usaha. Diberi. Sekarang kamu mau pelihara itu nggak, rawat? Hidup orang tua itu cuma-cuma didapat. Guru-guru, pembina-pembina itu cuma-cuma diberi. Apalagi yang cuma-cuma yang kamu dapat? Teman ini cuma-cuma. Siapa yang pernah tahu bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang ini? Pernah kamu janjian untuk bertemu dengan orang-orang ini? Enggak pernah. Bahkan ketemu saya pun cuma-cuma. Kamu pernah berpikir saya akan bertemu dengan saya? Dengan Kak Patrick? Hah? Enggak kenal kan? Iya, tapi tiba-tiba harus ketemu kan? Harus dengerin kan? Suka nggak suka kan? Betul nggak? Iya. Oke. Itu ya, sadari itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat diri kita menyimpan semua itu menjadi data pribadi, oke? Salah satu kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin juga dia adalah kreatif. Selain dia mampu meniru orang di depan, dia juga mampu dirinya kreatif, goyang. Kalau Anda malu-malu, nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin malu-malu, nggak kreatif pasti. Badannya nggak goyang, cuma tangan diputar-putar. Apa itu? Mesti goyang, tangan diputar, gak gitu ya? Itu Lego itu kan, gitu kan. Belum ada yang bisa, coba belum ada. Coba loh. Bisa juga kamu ya. Penari terakhir. Oke. Apa itu? Goyang dengkul itu namanya. Oke ya. Kita sekarang coba memperlihatkan kekreatifan Anda. Saya akan bagi kertas. Kita akan kreatif ya.